Episode 10. Jadilah kekasih saya, simpanan CEO dingin. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Araf membuka kembali laptopnya yang tadi ia tutup. Ia melihat Aeri sedang menelepon seseorang membuatnya penasaran. Andai saja ia bisa mendengar obrolan mereka, mungkin dia tak akan segelisah saat ini. Dia sedang menelpon siapa sih? Apa jangan-jangan Samuel? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Ia melihat Aeri berlari menuju pintu dengan wajah panik. Ia bisa melihat Aeri yang berlari menuju meja kerjanya. Dengan cepat Araf melangkah untuk bertemu dengan Aeri dan meminta penjelasan. Ada apa Ri? Kenapa kamu berkemas padahal ini masih jam kantor? Tanya Araf dingin kepada Aeri yang sudah panik dengan mata nanar. Saya izin pulang cepat, Pak. Bapak saya ditahan polisi dan saya harus segera ke kantor polisi sekarang. Untuk laporan yang belum selesai nanti akan saya kirim lewat email, Pak, jawabnya dengan panik yang kentara di wajahnya. Araf mengubah mimik wajahnya, mengiba. Ia berjalan ke arah Aeri yang sudah siap pergi. Ayo, saya antar, ujarnya membuat Aeri yang mendengarnya mengerjap pelan. Ia butuh waktu untuk mencerna omongan Araf yang kadang sulit untuk dimengerti. Kenapa masih diam? Kamu niat gak yang mau lihat bapakmu? Tanya Araf ketus yang tak suka menunggu. Aeri segera sadar dari lamunannya dan segera menyusul langkah lebar Araf menuju lift. Mereka berdua berjalan bersisian, membuat karyawan kantor berbisik melihat kedekatan Araf dan Aeri. Kok bisa ya? Si Aeri yang anak baru udah naik jabatan jadi sekretaris Pak Araf. Aku tuh yang kerja udah 5 tahun masih aja diam di tempat. Mana jarak mereka dekat banget lagi, seru salah satu karyawan julid yang melihat mereka berjalan bersisian menuju parkiran. Aeri berusaha menutup telinga agar tak mendengarkan omongan mereka, sekarang ia ingin segera bertemu dengan bapaknya dan bertanya alasan kenapa sampai ditangkap polisi. Ia melirik sekilas ke arah Araf yang berjalan lurus ke depan dengan ekspresi dinginnya. Andai Pak Araf tak sedingin kulkas 2 pintu, mungkin dia lebih tampan dari Pak Samuel. Sayang, dia tuh kejam dan menyeramkan kayak setan, batin Aeri yang entah kenapa selalu saja memaki atasannya itu. Cepat masuk, seru Araf seraya masuk dan duduk di belakang kemudi. Aeri yang mendapat perintah segera masuk ke dalam mobil Araf yang super duper mewah itu. Ia melihat sekilas ke sekitar kantor, banyak yang menatap iri ke arahnya, karena bisa berduaan dengan Araf yang terkenal dingin itu. Araf tak banyak bicara, ia mengemudikan mobilnya dengan fokus dan wajah yang masih garang membuat Aeri bosan berada di dekatnya. Bapak itu manusia atau robot sih? Tanya Aeri yang mulai berani membuka pembicaraan lebih dulu. Ia tak suka dengan suasana hening seperti ini. Mendengar pertanyaan Aeri yang mengambigukan membuat Araf sontak mengerem mendadak membuat Aeri kepentok dashboard. Ya ampun Pak, kalau Bapak mau mati jangan ajak saya dong. Saya meskipun miskin gini masih mau kawin, gerutu Aeri seraya mengelus kepalanya yang sedikit nyeri. Araf menggigit bibirnya pelan untuk menyembunyikan senyumnya. Aeri begitu menggemaskan dan lucu baginya, membuat Araf mendekat ke arah Aeri yang masih menggerutu. Bukannya kamu sudah pernah kawin? Tanya Araf dengan jarak yang begitu dekat membuat Aeri mundur hingga terantuk jendela mobil. Bulu romanya meremang melihat Araf yang hanya berjarak 5 cm di depannya. Bahkan, napasnya terasa menghembus wajah Aeri membuatnya merona. Bapak mau ngapain? Tanyanya seraya mengerjap pelan untuk menstabilkan hatinya yang sudah berdebar luar biasa. Haruskah saya buktikan kalau saya manusia bukan robot yang kamu maksud? Tanyanya lirih dan dalam membuat Aeri semakin bergidik ngeri. Ia tak mau kejadian tadi malam terulang lagi, membuatnya sontak menggelengkan kepalanya. Maaf Pak. Saya percaya Bapak manusia, soalnya kalau robot gak mungkin galak kayak Bapak, jawab Aeri polos. Saya galak, tanya Araf dingin dengan tatapan tajamnya. Aeri merasa tubuhnya sudah panas dingin, dan mobil ini terasa sangat angker. Enggak Pak, jawab Aeri singkat seraya menutup wajahnya dengan telapak tangan.
Araf memundurkan wajahnya dan menoleh ke arah yang lain, ingin rasanya ia tertawa mendengar celotehan sekretarisnya yang polos itu. Ia tak berkata apapun lagi dan menjalankan mobilnya menuju kantor polisi. Ah, mengapa dia semenggemaskan itu sih? Jadi pengen cubit, batin Araf yang resah dengan sekretarisnya yang memang agak lain bin aneh. Handphonenya berbunyi, ternyata dari Arya membuatnya penasaran. Halo, apa ada masalah? Tanyanya kepada Arya di seberang telepon. Saya mau memberitahu Pak, ayah Airi sedang berada di kantor polisi karena kasus hutang piutang yang menjeratnya. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Tanya Arya kepada atasannya. Sudah, pantau saja dan cari tahu akar masalahnya saja. Saya menuju ke sana sekarang, jawab Araf seraya mematikan sambungan teleponnya. Ia melihat Airi yang sejak tadi memandang keluar. Araf berusaha fokus ke depan meski hatinya bergejolak ingin memandang wajah wanita di sampingnya. Wajah imut Airi yang menggemaskan dan tingkah polanya, membuatnya semakin penasaran, dan merasakan keberadaan gadis itu melengkapi harinya. Ayo turun, seru Araf membuat Airi menoleh ke arahnya. Sudah sampai Pak, tanya Airi seraya mengerjapkan matanya pelan. Ia tak sadar kalau saat ini mereka sudah berada di depan kantor polisi. Araf tak menjawab pertanyaan Airi dan langsung keluar dari mobil. Lelaki bertubuh tegap itu masuk ke kantor polisi tanpa menghiraukan Airi yang sedang mengomel di belakangnya. Dasar, menyebalkan sekali, niat nolong gitu banget, gerutunya seraya melangkah menyusul Araf dengan menghentakkan kakinya yang sudah tak tampak lagi. Ia mencari keberadaan Araf yang akhirnya ditemukan. Punggung tegap dada bidang itu tak akan mungkin bisa dilewatkan mata, membuat Airi segera menghampirinya. Saya yang akan bertanggung jawab atas jaminan Pak Hilman dan akan membayar hutang beliau, ujar Araf seraya menatap bapak polisi itu dengan tajam. Ia tahu sedang berhadapan dengan siapa, membuat polisi itu patuh kepada Araf yang bisa melakukan apa saja. Baik Pak, saya akan memberitahukan pihak pelapor untuk mencabut tuntutannya, jawab polisi itu lembut. Airi yang mendengarnya hanya bisa melebarkan matanya. Sama orang kaya aja mereka patuh dan lembut ngalahin desir angin. Coba orang kismin kaya aku udah dia bentak-bentak dan dipandang sebelah mata, gerutu Airi yang tak habis pikir dengan pihak kepolisian yang langsung kerdil di hadapan orang besar seperti Araf. Kalau begitu, saya ingin Pak Hilman dibebaskan sekarang juga, seru Araf seperti sebuah perintah. Baik, saya sudah konfirmasi dengan pihak pelapor dan mereka akan mencabut gugatannya Pak, ujarnya yang dibalas anggukan oleh Araf dan menjabat tangan pihak berwajib itu. Lelaki itu menggenggam tangan Airi menuju parkiran, saya sudah bantu kamu dan ingat. Semua itu tidak gratis, ujar Araf saat mereka sudah berada di depan mobil. Maksud Bapak apa? Tanya Airi yang tak mengerti arah omongan Araf. Saya akan membayar lunas hutang ayah kamu, asal kamu mau menerima permintaan saya, ujar Araf serius. Permintaan apa Pak? Tanya Airi gugup. Ia takut lelaki itu memintanya yang aneh-aneh seperti malam itu. Jadilah kekasih saya, jawab Araf membuat Airi tertegun. Apa ia tak salah dengarkan? Bagaimana bisa Araf yang sudah memiliki Clarissa yang sempurna, malah memintanya menjadi kekasih? Bapak gak salah ngomong kan, apalah saya dari Bu Clarissa yang kinclong itu Pak. Saya mah hanya remahan rempeyek dibanding tunangan Bapak itu, seloro Airi panjang lebar membuat Araf jengah, karena gadis itu menyebut nama Clarissa di hadapannya. Saya ngomong 3 kata, kenapa kamu jawabnya panjang banget? Seru Araf tak kalah sengit membuat Airi meringis. Begitulah perempuan, dia bisa menjawab ribuan kata lelaki yang hanya singkat, sesingkat menghabiskan uang gajian. Maaf Pak, Airi memilih patuh kepada atasannya itu agar semuanya tak semakin runyam. Gimana? Tanya Araf yang membuat Airi menelan ludahnya. Ia harus menimang-nimang tawaran Araf dengan baik. Pasalnya, bukan hanya Clarissa yang akan menjadi musuhnya nanti, tapi juga semua karyawan wanita di Luscorp.
Ia menatap Araf curiga, sangat mustahil seorang calon pewaris LusCorp bisa jatuh cinta kepadanya, dan malah memilih meninggalkan ratu seperti Clarissa. "Bapak gak lagi sakit kan?" tanya Aerie polos membuat Araf menyentil dahinya membuat Aerie mengadu pelan. "Saya serius," jawabnya yang membuat Aerie menganga. Sungguh, mimpi apa semalam sehingga Araf bisa terpikat dengan pesonanya. "Saya gak bisa menerima tawaran Bapak. Mungkin uang Bapak bisa saya anggap hutang saja," jawab Aerie dengan senyum manis membuat Araf terpana melihatnya. Namun, buru-buru ia sembunyikan dengan wajah bantalnya. "Hutang, seumur hidup kamu gak akan bisa bayar, Aerie. Bagaimana kalau saya hitung dengan bunganya? Gaji kamu saya potong gak akan bisa bayar." "Sudahlah, terima tawaran saya, maka saya anggap hutang kamu lunas," seru Araf panjang lebar membuat Aerie bergeming. "Bapak calon CEO atau rentenir sih?" gumam Aerie sebal membuat Araf tersenyum tipis. Ia tak tahu apa yang sedang direncanakan Araf untuknya. Ia sadar bahwa hutang ayahnya kepada rentenir sangat banyak dan tak akan cukup, meski ia sudah memiliki gaji lumayan besar. "Kalau begitu, mulai hari ini kamu kekasih saya. Ayo kita balik ke kantor, masih banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan," ujar Araf seraya masuk ke dalam mobilnya. Aerie mengembuskan napas berat, bahkan menjadi kekasih Araf tak bisa membuat beban hidupnya menjadi ringan, malah menjadi semakin berat. "Bapak saya gimana, Pak?" tanya Aerie saat mereka sudah keluar dari kantor polisi menuju kantor. "Saya sudah menghubungi Arya, biar dia yang mengurus," jawab Araf yang kembali ke mode awal, irit ngomong. Sultan mah bebas, batinnya yang tak habis pikir dengan otak Araf yang sengklek. Araf tak bisa menghilangkan senyumnya sejak tadi, meski tipis tapi membuat ketampanannya berjuta kali terpancar. Namun, Aerie tak menyadarinya karena kesal dengan lelaki di sampingnya itu. "Terima kasih Tuhan, akhirnya jalanku dipermudah," batin Araf bahagia. Meski ia tak paham dengan perasaannya saat ini, namun, ia tak mau menyesal kemudian. Ia tahu Samuel masih mengincar Aerie dan tak akan menyerah begitu saja, meski sudah digertak olehnya. "Saya gak suka kamu dekat dengan lelaki manapun, termasuk Samuel," ujar Araf dingin. "Baru 5 menit jadi pacar udah suka memerintah. Posesif banget jadi cowok," gumam Aerie lirih seraya melihat jalanan yang sudah mulai lengang. "Apa katamu?" tanya Araf dengan tatapan tajamnya. "Enggak, pemandangannya bagus," elak Aerie yang takut jika Araf memarahinya lagi. Sudah cukup seharian ini ia memakan makian dan kemarahan atasannya itu. "Ingat, itu bagian dari perjanjian kita. Kamu harus patuh dengan ucapan dan perintah saya selama kamu masih menjadi kekasih saya. Ingat, uang saya keluarkan untuk keluargamu dalam jumlah banyak, bukan sedikit," seru Araf mengingatkan Aerie, bahwa hidupnya saat ini sudah menjadi milik Araf, bukan miliknya lagi. Aerie hanya mengangguk lemah, semua ini demi keluarganya. Andai saja mereka sedikit menghargai usahanya, dan orang tuanya tak suka meminjam uang ke rentenir, mungkin hidupnya tak seperti ini. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Apakah selamanya ia akan berada dalam genggaman orang yang suka sekali menyakitinya?